Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba mengerjakan ya soal-soal latihan ya mengenai gerak lurus dan gaya. Nah, di sini yang pertama, sebuah mobil melaju dari kota A menuju kota C selama 4 jam. Mobil tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak kota A dengan kota B? Jadi kita gambarkan dulu ya. Di sini kan kota A misalnya. Lalu di sini kota C. Nah, untuk sampai ke kota C ya, dari kota A sampai ke kota C itu memerlukan waktu selama 4 jam. Nah, sementara kecepatan mobil tersebut ya selama bergerak itu memiliki atau dia melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Artinya per 1 jam atau tiap 1 jam dia menempuh 60 km ya. Tiap 1 jam dia menempuh 60 km. Berarti kalau gitu, kalau 4 jam maka menempuh jarak 4 kali 60 km yaitu 240 km ya. Jadi kalau dituliskan dengan rumusnya ya, dengan persamaannya ya, di mana jarak atau ya jarak ya, S gitu, sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya 60 km per jam. Sementara waktunya adalah 4 jam. Atau di sini bisa kita tuliskan dalam kurung ya. Dalam kurung ini berarti artinya perkalian. Jadi 4 kali 6 adalah 24. Kali 10 jadi 240. Nah, ini kan jarak dari A ke C, yaitu 240 km. Tapi yang ditanyakan di situ jarak dari kota A dengan kota B. Ya, sementara kita tidak tahu ya di sini di soal jarak dari A ke B itu berapa kalinya jarak dari A ke C ya. Tapi dimisalkan di sini jarak dari A ke B-nya adalah setengah dari jarak A ke C. Gitu. Jadi S A B sama dengan setengah dari S A C. Ya, di sini kan SAC-nya 240 km. Jadi setengah dikali 240 km. Maka hasilnya 120 km. Itulah jarak dari A ke B-nya ya, 120 km. Gitu. Kemudian lanjut ke nomor 2, jarak rumah Yuda ke rumah Edward adalah sebesar 8 km ya. Misalnya ini rumah Yuda, kemudian ini rumah Edward. Gitu. Nah, jaraknya itu 8 km. Yuda mau pergi ke rumah Edward dengan mengendarai sepeda dengan kecepatan 4 km per jam. Artinya, tiap 1 jam ya, tiap 1 jam itu menempuh 4 km gitu. Sementara ini kan ada 8 km ya. Jadi, misalnya ini tengah-tengah ya. Berarti dari sini ke sini kan kalau ini setengahnya berarti ini 4 km. Kemudian ini juga dari tengah sini ke rumah Edwardnya berarti di sini juga 4 km ya. Jadi tiap 4 km 1 jam. Maka ini 1 jam, ini juga 1 jam. Jadi jumlah totalnya adalah 2 jam. Gitu. Kalau dituliskan dengan rumus ya, dengan persamaan ya, bahwa jarak itu tadi sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Sementara yang ditanya adalah waktu ya, berapa lama. Nah, ini yang si T ini ya, kita pindah ruas ke arah kiri, yaitu jadi pembagian. Tadinya kan perkalian ya, jadi pembagian ditaruh di bawah. Oh, sorry. Maaf.
kita kan mau nyari T ya. Kita kan mau nyari T, sementara S itu adalah kecepatan dikali dengan T. Kita mau nyari T, maka yang dipindah adalah yang V ya, ke arah kiri, ke arah sini. Yang tadinya dia perkalian, kalau dipindah ke arah kiri jadi pembagian. Maka bisa kita tulis di sini persamaannya. S per V sama dengan T. Atau ini bisa aja dibalik ya. T sama dengan S per V ya. S-nya 8. Kecepatannya 4 km per jam. Maka waktu yang diperlukan adalah 8 bagi 4, yaitu 2 jam. Gitu. Kemudian selanjutnya, di sini 3 orang anak mendorong lemari secara bersamaan dengan masing-masing gaya sekian. Ya. Berapakah resultan gaya ketiga anak tersebut? Jadi resultan gaya itu adalah sigma F atau penjumlahan atau pengurangan gaya-gaya yang bekerja pada si benda itu. Dalam hal ini bendanya adalah lemari ya. Jadi semuanya dijumlahkan 250 Newton ditambah 300 ditambah 200. Jadi hasilnya adalah ini 500 ya ditambah 250 jadi 750 Newton gitu. Karena di sini secara bersamaan ya. Jadi ada lemari gitu. Kemudian didorong oleh 3 anak ya. Masing-masing sebesar sekian gayanya. Kemudian yang terakhir, sebuah mobil mogok didorong oleh 2 anak yang masing-masing memiliki gaya sekian dan sekian. Jika gaya gesek antara ban mobil dengan jalan aspal sekian, maka berapakah resultan gaya yang bekerja? Jadi misalnya ada mobil yang berada di jalan aspal gitu ya, yang mogok. Ini misalnya mobil gitu. Nah, kemudian si 2 anak itu mendorong ke arah kanan misalnya, yaitu sebesar 300 Newton dan 350 Newton. Tapi di sini ada gaya gesek antara ban dan jalan aspal ya. Jadi gaya gesek itu adalah gaya yang melawan kecenderungan benda itu bergerak ya. Nah, lihat di sini. Si anak kan mendorong ke arah kanan ya, maka gaya hambatnya atau gaya geseknya tapi kita lihat dulu. Karena di sini gaya geseknya antara ban dan ban mobil dengan jalan aspal ya, berarti kita lihat di sini antara ban dan jalan ya. Nah, tadi karena didorong ke arah kanan, maka benda ini cenderung bergerak ke arah kanan. Kalau ke arah kanan, si ban mobil ini kan dia cenderung bergerak begini ya, searah dengan jarum jam gitu. Maka ini harusnya geraknya ke arah sini. Nah, karena gerakan si ban mobil ya terhadap aspal itu ke arah sini, maka ada gaya gesek yang arahnya berlawanan ya, dengan kecenderungan benda itu bergerak ya, atau dengan kecenderungan si ban itu bergerak. Ban ini kan bergeraknya ke arah kiri, maka gaya geseknya ke arah kanan, yaitu sebesar 100 Newton. Sehingga kalau dijumlahkan ya, atau resultannya itu 350 ditambah 300 ditambah 100. Jadi berapa tuh? 650 ya ditambah 100, jadi 750 Newton.